Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Fitriana. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi, Simakrosma Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Supply Chain Management atau SCM untuk ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis yang diampu oleh Bapak Arif Maulana Yusuf, Skom Mkom. Nah, di sini untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu supply chain management. Jadi supply chain management ini lahir pada tahun 1990-an. Jadi supply chain management ini merupakan jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Jadi seperti proses supplier aja gitu. Proses seperti biasa dari tangan si produk itu tuh dari tangan awal ke pemakai akhirnya gitu. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Nah, perubahan paradigma persaingan bisnis dari single loan competition menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengolahan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Supply chain ini kayak proses supplier gitu. Nah, karena sekarang persaingan bisnisnya sudah menjadi network competition, intinya sudah proses serba canggih, serba internet, pasti semua supply chain akan melakukan berbagai cara untuk mengalahkan bersaing dalam suatu bisnis tersebut. Mereka akan mencari strategi baru apa yang akan mereka gunakan dalam mengelola organisasi yang ada di dalam perusahaan mereka masing-masing. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Material itu seperti bahan-bahannya, tentu saja dalam supply chain. Material atau barang-barang itu ya harus dikelola dengan baik, karena itu awal dari semuanya. Lalu informasi, harus adanya informasi. Tiap kegiatan apapun sedikit besarnya harus ada informasi. Lalu keuangan, dia berhubungan dengan angka. Salah koma aja itu akan berakibat ke perusahaan. Ada supplier, dari supplier, lalu ke manufaktur, lalu distributor atau jadi perantara, lalu ke retailer, dan ke shopper. Tujuan supply chain, jadi jangan ada dibuat, ada tujuan baiknya untuk memperbaiki yang sebelumnya. Nah, contoh jualan sebuah rekor beroleh pendapatan sekitar $60. Rantai pasokan menimbulkan biaya-biaya dan lain-lain. Rantai pasokan tuh prosesnya gitu, pasti dalam suatu proses adanya makanannya
enggak bagaimana disimpannya, terus transportasi untuk proses proses penyimpanan itu keuntungan rantai pasokan, keuntungan ikan di semua tetap hub rantai pasokan. Nah, keberhasilannya ini diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada tahapan individu. Karena termasuk ke rantai pasokan tuh proses. Nah, proses itu pasti kelompok banyak orang. Pasti ini dihitungnya dari rantai pasokannya, rantai prosesnya. Pelanggan, dari sisi pelanggan merupakan sumber pendapatan. Ya, pasti pelanggan itu kan yang membeli suatu produk yang kita jual. Ya, ya kita membuat suatu produk tapi kita tidak mempunyai pelanggan, lalu kita buat apa buat produk itu kan. Sumber biaya adalah arus produk dan finansial terjadi antara tahapan-tahapan rantai. Jadi, saat kita melaksanakan proses rantai pasokan ini, kita harus ada biayanya, sumbernya tuh dari karena seluruhnya tuh ada di sumber biaya itu, dari informasinya, produknya, dari bahan-bahannya, finansial, keuangan tuh dari biaya. Jadi sebelum kita menjalankan tahapan lihat dulu biayanya apa cukup atau tidak. MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Nah, tadi kan di sini ada tujuannya ya. Tujuannya kan pasti tujuan itu yang baik gitu. Di sini ada supaya rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan internal dan eksternal dan terletak di tempat yang berbeda. Kayak tadi gitu berawal dari supply, lalu tur, lalu distributor, pasti kan ada tahap. Walaupun seperti itu mungkin itu akan tenaga karena prosesnya terlalu banyak. Karena prosesnya tuh gak hanya di internal, pasti dia kayak distributor ke shopper. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan terutama ketika ditangani secara manual. Tentu saja ketika kita melaksanakan suatu proses harus ada yang harus selalu meng-up bahan dan informasi. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan KPI. Selanjutnya di sini kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Kayak karena tadi ya proses kan banyak, harus dari satu proses ke proses lagi ke pengiriman itu ya menimbulkan ketidakpastian waktu. Harus hanya jam, ternyata kesalahan pasti akan mengakibatkan masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantaian pasok. Perusahaan AC Murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Jadi maksudnya kadang ada rantaian pasok yang tidak memiliki infrastruktur logistik. Jadi mereka logistik eksternal dari luar gitu kan. Pasti juga membutuhkan waktu dari logistiknya harus datang ke kita, lalu adanya kesepakatan segala macamnya gitu kan untuk diproses lebih lanjut.
Ada tantangan mengelola supply chain. Sumber ketidakpastian yaitu yang pertama ketidakpastiannya karena itu kan suatu supply chain gitu ya, pasti itu belum pasti, namun prosesnya sudah banyak, itu tantangannya. Ketidakpastian dari supplier terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Jadi belum ada pastinya dari supplier, pengirimannya kapan, harganya berapa, kualitasnya bagaimana. Jadi termasuk ke dalam supply chain. Selanjutnya di sini ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, temu waktu maupun kualitas produksi. Jadi ketidakpastian internalnya maksudnya gimana? Jadi karena proses bisnisnya itu banyak ya, banyak banget. Eh, apa namanya? Tidak hanya di pihak internal, di luar gitu kan. Jadi kerusakan mesinnya kita nggak bisa manage gitu. Ya, ini harus gini gini gini. Karena orangnya banyak, prosesnya juga kan di kita aja. Definisi SCM. SCM ini merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Menurut Simchi Levy dan kawan-kawan pada tahun 2004. Jadi SCM ini dia lebih ke rangkaian pendekatan. Tujuannya itu untuk mengintegrasikan antara pemasok, produsen, gudang, dan toko. Nah, dia ke lokasi, gimana caranya lokasi itu tepat gitu, waktu tepat, keseluruhan sistemnya dapat direalisir selagi berusaha melayani area kecakupan SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk ke dalam klasifikasi SCM ini ada beberapa faktor, ada beberapa aspek dalamnya. Yang pertama, merancang produk baru atau product development. Ya, tentunya apabila kita mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, SCM tadi kan dia lebih ke rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasi pemasok. Pasti dia akan melakukan sesuatu yang baru, dia akan mencari sesuatu baru, produk development, mendapatkan bahan baku kan ya ada gitu. Karena kan bahan baku intinya gitu dalam produk. Selanjutnya merencanakan produksi dan persediaan. Merencanakan produksi gimana bahan tadi bahan bakunya harus ada apa aja. Untuk segini harus itu berapa gitu. Persediaannya juga harus itu karena kan kita nggak tahu kan kayak tadi di sini kita bisa lihat adanya ketidakpastian. Nah, jika tiba-tiba biasanya tiba-tiba ada tambah 500, harus persediaan ya atau planning account. Nah, lalu melakukan produksi, melakukan pengiriman atau distribution. Manfaat SCM secara tidak langsung. Kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen ya menjadi mitra perusahaan berarti akan terus meningkatkan pendapatan perusahaan. Terus saja karena jika kita makin banyak beli kan ya itu tadi kita harus gimana caranya Anda kita harus melakukan pendekatan lalu kita juga bagaimana caranya memproduksi dan mendistribusi jumlahnya dengan tepat waktu tepat karena ini ada manfaatnya agar
si konsumen itu dapat manfaatin menurunkan biaya, pengintegrasian aliran produk dari perusahaan berarti pula mengurangi biaya-biaya pada kalau tadi kan kalau supply chain segala macam proses yang tapi kalau SCM ini dia bisa saja uang itu aliran tidak kemudian pemanfaatan aset semakin tinggi, karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan atau skill, sehingga mampu memberdayakan penggunaan teknologi dengan baik. Peningkatan laba semakin akan laba perusahaan. Perusahaan semakin besar, perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produk lambat laun akan menjadi besar tumbuh. Ya, ketika kita makin banyak dengan alasan harus dan kita juga harus main bagaimana puas Pak. Nah, itu akan bermanfaat buat laba. Peran teknologi internet, aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu electronic procurement atau e-procurement dan electronic fulfillment. Electronic procurement ini salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Salahnya dia lebih basisnya ke internet. Pembeli mengundang beberapa calon customer untuk menawarkan harga produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu supplier dengan harga terendah yang dianggap menang. Peran teknologi internet e-fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik, menerima order melalui email atau web-based ordering. Karena kan sekarang basisnya harus serba internet, teknologi. Ordernya ada email gitu, lalu olah aksinya setelah mendapatkan email orderan lalu diolah lalu kalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Dilihat dulu persediaan produknya bagaimana, terus administrasi gudangnya seperti apa, lalu komunikasi dengan pelanggan untuk status pesanan, dukungan teknis, dan sebagainya. Kegiatan reservis logistik yang berupa pengembangan produk ke bagian supply chain akibat pengembangan dari pelanggan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat supply chain ini dia sebuah proses jaringan perusahaan yang dilakukannya secara bersama-sama untuk mengantarkan produk. Misalnya kayak rantai pasok, kan ada beberapa prosesnya. Tadi ini dari awal dari supplier lalu waktu. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.